menurut gua buat kalian yang kemarin ngebuang tombol sell-nya, coba sekarang mulai dicari-cari deh. Kayaknya udah boleh masuk bangku cadangan. Tapi dipakai kapan? Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini kita akan bahas analisa XAUUSD H-1 sebelum NFP di bulan Maret. Dan kira-kira NFP kali ini bakal kemana? Stay tune di video ini. Oke, langsung aja kita analisa untuk hari ini ya. Kalau kita perhatiin hari ini nicely banget sesuai dengan analisa kita di video yang ini ya. Yang kemarin banget ini gue bilang sini adalah video arah NFP ditentukan hari ini kayak gitu. Dan di sini gue ngeliat ya kan, kita memprediksi bahwa hari ini R2 daily itu yang di angka 2164 itu akan disentuh kayak gitu ya. Dan ternyata setelah kita perhatikan benar saja R2 daily itu disentuh guys. Oke, nih gue gedein. R2 daily disentuh nih. Ini disentuh R2 daily. Yang ini berarti sama dengan R3 weekly dan sama juga dengan R1 quarter di 2164 ya. Super nicely kayak gitu. Dan sejak ketika ini disentuh, waduh gak bisa gerak. Ketika ini disentuh, langsung dia reject ya kan. Sekarang posisinya dari paling tinggi itu 2164, sekarang udah 56 ya. Artinya udah rejection 80 pip gitu. Ini kalau kita perhatiin memang hari ini rasanya boring banget ya. Kalau misalnya kalian perhatiin di Asia itu benar-benar kencang, oke? Sampai di 61 itu pembukaan di Asia. Asia itu mulai open di 2148, kemudian dia turun sedikit ke 43, kemudian dia lanjut langsung ke 61 kebut di jam 11 udah TP. Posisi gue udah TP lah. Kemudian kita ngelihat sepanjang Eropa dia hanya konsolidasi aja di sini. Setelah dia konsolidasi, kemudian sebelum news ya, dia spike ke atas. Ngenain R2 daily, R1 quarter, dan juga R3 weekly kayak gitu. Kemarin di video yang ini ya, di video yang ini gue play dikit 60 udah disentuh besok. Maka gue tandain menuju hari Jumat NFP mungkin dia akan sideways. Nah, kira-kira karena skenarionya ini udah mirip ya. Jadi ini yang mungkin bisa kita prediksi buat besok gitu. Karena typically biasa kalau kita ngomongin sepanjang hari sebelum data ekonomi NFP dirilis, yaitu jam 8:30 malam, market gak akan kemana-mana. Jadi besok akan menjadi hari yang sangat boring. Tapi sebelum kita membahas hari yang boring itu, kita perhatikan di sini, ini market search and destroy. Enggak search and destroy, tapi ya dia ambil bawah untuk Eropanya, karena Eropanya konsolidasi kecil ya. Di sini kita ngelihat sekarang posisi 2155, tadi dia sempat ke 2149 saat tadi Opa Powell cuap-cuap sampai 49, kemudian naik lagi ke atas, kemudian dia ambil sampai ini berapa 58 ya, 58, kemudian dia mulai turun lagi kayak gitu. Nah, di sini kita ngelihat bahwa posisi ini menunjukkan adanya pelemahan dari sisi buyer. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di sini, ini mulai dari hari Senin ya. Mulai dari hari Senin kita ngeliat di sini. Ya, dari Senin di 2082 openingnya. Kemudian langsung dalam satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dari 4 hari ini kita ngeliat pergerakannya sudah mencapai ya 820 pip. 820 kan? Iya. 820 pip hanya dalam 4 hari aja. Dan sadly kalau kita ngelihat pergerakan ini udah mentok sampai R3 weekly. Secara target quarter pun R1 quarternya sudah dicapai kayak gitu ya. Ini kalau kita ngomongin tugas quarter, karena memang saat ini kita ada timing tugas quarter, target quarter, dan R1 quarternya sudah tercapai. Kalau misalnya menurut pandangan gue sendiri 2163 R1 quarter ini akan menjadi titik mungkin paling tinggi untuk saat ini kayak gitu. Karena kalau kita mungkin kembali sedikit ke daily gitu ya, kita bisa ngelihat di sini ini adalah HB yearly-nya yang udah di break close body candle di atas gitu ya. Untuk teman-teman yang menganut SMC, kita bisa mengatakan ini sebagai break of structure. Oke.
Berarti kalau break of structure saat ini adalah timing untuk pullback biasanya. Oke. Ketika dia pullback begini, ya kan? Dia akan mencari area inducementnya di mana? Inducementnya kalau gua ngeliat sih ada di sini. Nih, 2000 bukan 2024 bahkan di sini nih 2016 2015 nih. Jadi kalau kita mau ngelihat nih bisa jadi sampai segini di antaranya gitu. Tapi kalau juga mungkin alternatif gitu ya, kita cari chart yang lebih kosong. Kita cari yang lebih kosong, ini dia. Tunggu, ini bisa dihapus. Kalau kita cari chart yang lebih kosong, kalau kita mau tarik dari low di sini 983 sampai kalau kita anggap ini sebagai area paling tinggi 2164, maka kita bisa ngelihat area equilibriumnya adalah 2074 kayak gitu, dimana ini merupakan previous resistance ya gitu. Ini kalau kita perhatiin di sini adalah previous resistance. Ini adalah high di 2000 Desember ya kan, close body candle-nya di sini juga sama. Ini pas ATH dia balik lagi ke bawah di sini ya kan, arah di sini, tapi ini berhasil di retest kan, berhasil di break Berarti artinya area 2070 ini, 2074 ini akan menjadi area support, resistance become support saat ini. Jadi bisa jadi probability dia akan ke sini dulu, mungkin sebelum dia melanjutkan kenaikan lagi. Atau kalau dia berhenti cukup di sini, bisa jadi mungkin turun ke 2053 atau mungkin 2037 atau mungkin 2022. Menurut gua itu ya mungkin bisa kita pantau sampai beberapa minggu ke depan sih. Kalau misalnya dengan catatan apa? 2164 ini nggak di break lagi kayak gitu. Atau kalau dia hanya sekedar sweep ke atas kemudian bukan gitu. Kalau dia sekedar kita turunlah ke H1 ya. Nah, kalau dia sekedar gini, sekarang posisinya begini, tutup begini kan, tutup dia begini, kemudian dia ke atas baru ke bawah lagi, ya bisa juga gitu. Tapi dia kalau misalnya secara smart money concept artinya dia nggak boleh close body candle di atas 2165 kayak gitu. Yang kelihatannya sih seperti itu ya. Oke, jadi kalau menurut gua NFT besok kalau Tuhan mengizinkan NFT-nya akan ke bawah. Karena ini bagian dari kita ngelihat high weekly yang udah sampai R3 tapi low-nya itu belum di mana-mana, makanya ada utang low di sana. Dan kalau misalnya kita cocokin, hari ini sebenarnya timing LDR. Dan kalau kita perhatikan secara hari ini pergerakannya nggak gitu signifikan sih. Kalau kita hitung range-nya hari ini tuh cuman 200 pip ya. Probably ada LDR yang mungkin lebih panjang dari ini. Ini berapa? Ini aja berapa? Kemarin aja 284 pip. Kalau sebelumnya lagi di sini berapa? Ini total 313 pip. Jadi ini relatif rendah. Ya kalau misalnya kita perhatiin di sini dari 300 pip, 280 pip, sekarang 200 pip. Artinya memang volume bayarnya udah menurun. Terutama ini bisa menjadi area TP-nya buat mereka kayak gitu. Cicil. Kalau besok ada momentum, LDR-nya juga hari ini kayaknya belum maksimal. Mungkin akan dibarengin sama NFP besok. Gitu guys. Oke, ditambah mungkin Senin juga gitu. Karena kalau kalian yang penganut trading dengan fase bulan, New Moon itu udah tanggal 10 Maret ya. 10 Maret itu ada di hari Minggu. Kayak gitu. Jadi antara efeknya itu di hari Jumat atau mungkin di hari Senin ya New Moon-nya gitu. Yaitu tanda-tanda pembalikan lah. Kayak gitu. Oke. Jadi ngintip berita dulu sebentar. Untuk berita besok itu ada, ini hari ini ya. Udah gak usah berita hari ini. Besok aja lihat. Besok ada FOMC member, ada Fed balance sheet, ada average hourly earning. Ini kalau kita ngelihat kayaknya hourly earningnya turun sih ya. Kemudian non farm payrollnya juga di sini turun. Sebenarnya kalau ngelihat kayak gini kayaknya kalau nggak salah ini good for USD, bad for USD deh. Mungkin NFT-nya bisa spike dulu ke atas lagi. Jadi hati-hati aja gitu. Kalau unemployment rate sama, artinya nggak kenapa-kenapa kayak gitu. Unemployment rate-nya di Kanada juga di sini meningkat forecast-nya. Jadi sebenarnya kalau unemployment-nya meninggi artinya nggak bagus buat currency-nya. Kayak gitu. Makanya juga mungkin good for gold. Good for gold iya. Jadi ada potensi naik. Tapi kita nggak pernah tahu datanya dirilis kan bisa aja berubah gitu dari ekspektasi ya. Jadi ya itu yang menurut gua hati-hati besok gitu. Untuk jangan lupa mampir ke playlist gua di sini kalau kalian mau belajar koptah. Oke.
Di sini udah gue jelasin semuanya, kalian baca, kalian tonton, kalian nikmatin kontennya sampai puas. Lalu kita masuk ke dalam RPS untuk besok, alright? Untuk RPS besok sendiri, kita lihat di sini RPS besok ya. Oke, apa yang terjadi besok? Kalau misalnya kita melihat bahwa kita kategorikan, kita asumsikan ini ya. Ini adalah high before daily besok. Ini posisinya R2 daily kan. Oke. R2 daily-nya bisa kita geser. Dia ada di mana posisinya? Ada di 2174 guys. Yang hari ini juga sebenarnya gue pikir dia akan kesana tapi enggak, tetap mentok di atas itu loh. R1 daily-nya ada di 2163. Oke, dengan posisi kalau saat ini sih memang daily masih up ya. Ya kan, kalau kalian perhatiin di sini daily-nya masih up. Karena dia ada 2147 tapi posisi sekarang 2156, jadi dia masih posisinya up, tapi kita lihat R1 daily-nya udah ada di bawah high before daily gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat pivot ada di 2153, kita bisa geser ke sini. Kemudian untuk low R1 daily-nya kita lihat ada di 2143. Nah, lumayan jauh. 2143 dan low before daily-nya kita bisa geser ke sini gitu. Dia adanya di 2144 ya. 2144 ini kita perhatiin adalah previous high before yearly ya. Jadi ini mungkin bisa di area pantulan. Jadi kalian bisa lihat juga nih apakah besok ya kan dia akan begini kemudian begini, atau mungkin dia begini kemudian dia ke atas, oke, kemudian dia begini, atau mungkin dia probability akan begini baru ke bawah gitu. Menurut kalian kira-kira gua kasih tanda, kasih oranye, kasih biru, oke? Menurut kalian kira-kira pergerakan besok ada yang oranye, yang Tosca, atau yang ungu? Kalian komen di bawah. Hati-hati besok karena besok adalah trading bukan untuk pemula. Kalau equity kalian nggak ini jangan sembarangan entry karena bisa rungkat. Apalagi besok ada efek LDR juga kalau menurut gue ya. Ya udah, jangan lupa di like, jangan lupa di komen tadi pilihan kalian yang mana. Jangan lupa di subscribe juga channel ini supaya cepat 10.000 ya. Masih belum 10.000 nih, tolong ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.